Oke, baik. Selamat siang. Selamat jumpa kembali di kelas Digital Kak Fajar untuk adik-adik kelas 8. Ya, sudah lama kita nggak belajar bareng lagi. Jadi hari ini kita akan mulai belajar bareng lagi membahas IPA ya, materi getaran. Getaran itu adalah gerakan bolak-balik pada titik keseimbangan. Nah, kita lihat di sini yang kita pelajari pertama adalah jumlah dan amplitudo getaran. Jadi kita ingetin tadi getaran adalah gerakan bolak-balik ya. Adalah gerakan bolak-balik dari titik keseimbangannya. Nah, gerakan bolak-balik itu seperti apa? Kita lihat di sini. Misalkan ada bandul diikat pakai tali atau bola diikat pakai tali ya. Kita ulang di sini. Nah, ini pada posisi seimbangnya nanti berhenti di titik B, misalkan di titik B. Kemudian bandul ini ditarik ke sebelah kiri, ke ujung sebelah kiri sini, misalkan ini titik A. Anggap gambarnya sama. Ketika di titik A dilepas, maka dia akan kembali ke titik B kan. Dari titik B nanti dia akan ke titik sebelah kanan. Ya, dia bergerak ke kanan ke sini. Misalkan ini titik C-nya. Nah, ini titik C-nya misalkan. Nah, dari C ntar balik ke B lagi, balik ke A lagi ya. Nah, itulah namanya gerakan bolak-balik. Jadi kita ingat ulang, nanti dia bergerak dari A ke B, dari B ke C, ini baru bolak. Nah, baliknya dari C ke B dan dari B ke A, ini namanya balik. Jadi bolak-balik. Untuk bolak-balik coba lihat butuh berapa panah dari A ke B ke C ke B ke A lagi, butuh 4 panah ya. Jadi satu getaran untuk gambar seperti ini dia butuh 4 buah tanda panah. Nah, kenapa kita pakai tanda panah ini? Untuk menentukan nanti ada soal-soal tertentu yang ditanya ini jumlah getarannya berapa. Misalkan nih, coba lihat soal di bawah ini yang tulisannya kuning. Ini yang pertama nih. Kalau bandulnya bergerak dari A ke B ke C, dari A ke B dia cuma satu panah kan? Nih. Kemudian dari B ke C dia satu panah juga kan? Nah, ya. Bingung? Oke, kita kalau bingung ini Kak Fajar hapus lagi. Ini kita hapus. Yang penting kita udah tahu tadi patokannya adalah 4 buah panah untuk satu getaran. Kita ulang ya. Ini untuk ABC, berarti dari A ke B. Nih, dari A ke B baru satu panah. Kemudian dari B ke C-nya satu panah lagi. Berarti ada berapa panah? Ada 2 panah ya. Makanya disebut 2/4 getaran. Kok per 4 Kak? Kan ada 2 panah dari 4 panah. Untuk mencapai satu getaran butuh 4 panah ya. Karena dia ada 2 maka dia disebut 2/4 gitu. 2/4 getaran berarti 1/2 ya atau setengah. Oke, kita hapus dulu yang atas ini. Sekarang kita lihat lagi untuk gerakan berikutnya. Dari A, B, C, B, A. A, B, C, B, A. A ke B. 1 ya. B ke C-nya 1 lagi. Kemudian dari C ke B-nya 1 lagi. Kemudian dari B ke A-nya 1 lagi ya. Nih, B ke A kan 1. Jadi jawabannya adalah ada 4 panah ya. Berarti dia adalah 4/4 getaran alias 1 getaran. Ya 4/4 kan 1 ya. Gitu. Oke, untuk gerakan berikutnya AC AC A. Dari A ke C nih. Dari A ke C-nya berapa panah? Dari A ke C-nya lihat 1, 2 panah kan? Ya, jadi sini 2 panah. C ke A-nya dari C ke A butuh 2 panah lagi ya kan? Dari C ke B ke A 2 panah kan? Nah, 2 panah lagi. Dari A ke C-nya, A ke C 2 panah lagi. Dari C ke A-nya 2 panah lagi. Jadi ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ada 4 ya? Ada 8. Maka disebut ini 8/4 getaran. 8/4 itu alias 2 ya. Berarti 2 getaran ya. Nah, tulis nanti 2 kalau di sekolah gitu. Berikutnya untuk gerakan BCBA. Dari B ke C 1, C ke B 1, B ke A 1. Ada 1 berarti 3 ya. Maka disebut ini 3/4 getaran. Ya, nanti kalau pecahannya tidak ada dalam bentuk 0, bisa dibagi ya. 3 bagi 4 berarti 0,75 getaran. Oke, paham? Ini kalau bingung Kak tulis 2/4 berarti setengah getaran ya. 4/4 berarti 1. 8/4 berarti 2 getaran.
3/4 berarti 0,75 getaran ya. Boleh ditulis dalam bentuk desimal atau pecahan. Gimana, sudah paham? Itulah cara ngitung jumlah getarannya. Terus kalau amplitudo gimana? Amplitudo itu misalkan begini. Misalkan jarak AC-nya, jarak dari A ke C-nya adalah 12 cm. Ya, yang namanya amplitudo itu adalah jarak dari tengah ke ujung paling kiri atau dari tengah ke ujung paling kanan. Tengahnya kan di sini si B nih. Ya, tengahnya si B. Ke ujung kirinya karena panjang semua 12, maka ke ujung kirinya 6. Dari A ke B-nya 6, B ke C-nya ya 6 lagi. Ya, jadi panjang semuanya dari A ke C 12 kan. Nah, jadi amplitudonya berarti dari tengah ke kiri 6, tengah ke kanan 6, berarti amplitudonya adalah 6 cm. Gitu cara nyari amplitudo ya. Dari tengah ke ujung kiri atau tengah ke ujung kanan. Sudah paham jumlah dan getaran amplitudo? Oke, kalau biar lebih paham lagi kita lanjut contoh berikutnya. Misalkan ada bandul nih posisi O. Bandul ini dilepas hingga bergerak ke posisi yang ini nih. Ini posisi A. Kemudian bandul bergerak lagi ke posisi berikutnya, ini posisi B. Bergerak lagi ke posisi berikutnya, ini posisi C. Bergerak lagi ke posisi berikutnya, ini posisi D. Nah, sekarang kita cek dulu untuk satu getaran alias satu gerakan bolak-balik dia butuh berapa panah. Dari O ke A 1, A ke B 2, B ke C 3, C ke D 4, itu baru bolak. Baliknya balikin lagi, D ke C 5, C ke B 6, B ke A 7, A ke O 8. Jadi satu getaran untuk satu kali bolak-balik dia butuh 8 panah. Ya, sudah paham? Nah, nanti kita bisa tentuin nih dari O ke A ke B berapa ya. Nih, sekarang kita lihat nih. Dari gerakan yang ini nih, gerakan bandul ini, O ke A ke B. O ke A-nya butuh 1. A ke B-nya butuh 1 lagi. Jadi totalnya ada berapa panah? 2 panah ya. Berarti ini adalah 2 dari 8 panah. Makanya disebut 2/8 getaran. Alias 1/4 ya. Kalau 1/4 itu berarti 0,25 getaran ya kalau di dalam desimal. Berikutnya dari OABC. Dari O ke A 1 panah, A ke B 1, B ke C 1, berarti ada 3 ya. Berarti ini adalah 3/8 getaran. Kalau dalam desimal ditulisnya adalah 0,375 getaran ya. Berikutnya kalau gerakannya OBDB. OBDB, O ke B-nya lihat nih, dari O ke B butuh 2 panah kan? Berarti sini 2 panah. B ke D-nya, B ke D ini tuh butuh 2 panah lagi ya. Nah, kemudian dari D ke B-nya butuh 2 panah juga kan? D ke B lihat 2 panah ya. Jadi ada 2 2 2, berarti ada 6 ya. Berarti ini adalah 6/8 getaran atau 3/4 ya. Kalau dalam bentuk desimal 3/4 atau 6/8 itu adalah 0,75 getaran. Ya. Sudah, sekarang gerakannya ODOD. O ke D berarti sini ya. Butuh 4 kan? D ke O butuh 4 lagi. O ke D butuh 4 lagi. Ya, dilihat tuh, lihat. OD 4, DO 4, OD 4 lagi. Jumlahnya 4 tambah 4 tambah 4 berarti 12 ya. Berarti ini 12/8 getaran. Kalau dalam bentuk desimal kita tulis 12 bagi 8. Berarti 1,5 atau 1,5 getaran ya. Sudah paham? Nah, misalkan titik tengahnya adalah titik B ya. Titik B ini titik tengahnya, titik B. Dikasih tahu jarak dari O ke B.
Jarak O ke B-nya misalkan 8 cm. Nah, berarti amplitudonya berapa? Amplitudonya yang nggak usah dicari lagi, dari O ke B kan udah setengah jalan kan. Nah, ini kan 8 cm, berarti dari B ke D-nya juga 8 cm dong. Kan B tadi tengahnya. Jadi amplitudonya pasti 8 cm. Kok gitu, Kak? Amplitudo itu jarak dari tengahnya atau titik keseimbangannya ke titik paling kiri. Dari B ke O berarti ya. Atau dari B ke titik paling kanan, ke A-nya, ke D-nya. Nah, gitu. Jadi karena sama-sama 8, maka pastinya amplitudonya adalah 8 cm. Oke, sudah paham cara ngitung getaran? Kalau sudah paham, kita ganti warna dulu sebentar untuk jawab soal berikutnya. Nah, di sini ada soal latihannya nih. Perhatikan bandul pada gambar berikut. Jika bandul bergerak dari A, B, C, B, A, B, maka getaran yang terjadi jumlahnya berapa? Sekarang kita lihat dulu nih untuk satu getaran dari A ke B, B ke A, C ke B, B ke A, berarti satu getaran butuh 4 panah. Ya, satu getaran butuh 4 panah. Nah, gerakan A, B, C, B, A, B ini berapa panah? Kita lihat. A ke B 1, B ke C 1, C ke B 1, B ke A 1. A ke B 1 lagi. Ada berapa satunya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 panah. Berarti N atau jumlah getarannya adalah 5 panah dari 4 panah. Berarti 5 dari 4 panah. N-nya adalah 5/4 getaran. Nah, 5/4 ada nggak? Oh, nggak ada jawabannya, Kak. Diubah jadi pecahan campuran. 5 bagi 4 kan 1, sisanya 1. Maka 1/4 getaran ya. Jangan lupa ini pelajaran SD-nya ngubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Jawabannya jadi yang D ya. Oke, gimana? Pahamin dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya bandul berayun dengan pola PQRST. Jumlah getarannya adalah, kita cek dulu patokan satu getarannya berapa anak panah. Dari P ke Q, Q ke R ke S ke T, balik T ke S ke R ke Q ke P. Ada 8 panah, jadi satu getarannya untuk gambar seperti ini butuh 8 panah. Nah, ini PQRST, kita lihat berapa panah nih. P ke Q 1, Q ke R 1, R ke S 1, S ke T 1. Jadi 1, 1, 1 ada 4 ya. 4 panah, berarti jumlah getarannya 4 dari 8 panah. 4/8 getaran. 4/8 dikecilin, masing-masing dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Bisa dikecil lagi? Bisa. 2 bagi 2 lagi ya. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi, nah selesai nih. Jadi 4/8 sama dengan 1/2 getaran ya. Jawabannya yang A. Gimana? Sudah paham? Kalau sudah, silahkan dilihat dulu. Oke, pahamin ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ternyata materi. Oke, kita ganti warna dulu. Oke, sekarang ngomongin frekuensi dan periode pada getaran. Nah, kita cek dulu nih. Apa sih frekuensi dan periode pada getaran? Yang namanya frekuensi ini adalah jumlah getaran per detik. Jumlah getaran per detik atau persatuan waktu, biasanya detik ya atau sekon. Nah, karena diomongin di adalah jumlah getaran per detik, maka rumusnya frekuensi adalah jumlahnya dibagi waktunya. Ya, F sama dengan N per T. F itu frekuensi, N jumlah, T-nya waktu. Sudah? Atau nggak usah dikotakin ya, rumusnya nggak usah dikotakin, kita tulis gini aja. N-nya jumlah, T-nya waktu. Jadi jumlah bagi waktu itulah frekuensi. Satuan frekuensi ini Hertz, Hertz atau Hz kalau disingkat ya. Hertz gitu. Nah, kita lihat contoh soalnya dulu nih. Sebuah garpu tala bergetar 120 kali. 120 kali ini berarti N-nya. Atau jumlahnya.
dalam waktu 1 menit. 1 menit ini berarti adalah waktunya atau T-nya. 1 menit. 1 menit berapa detik sih? Kan kenapa pakai detik? Nih lihat jumlah getaran per detik, itulah arti frekuensi. Berarti ini adalah 1 menit 60 detik ya, atau 60 sekon. Nah, ditanya berapa frekuensi dan periode, kita bahas frekuensinya dulu. Frekuensinya adalah jumlah dibagi waktunya. Jumlahnya 120. Waktunya 60 sekon. 120 bagi 60, nolnya coret dulu. 12 bagi 6 berarti 2. Jawabannya adalah 2 Hz atau 2 Hz ya. Dapat frekuensinya. Untuk periode gimana? Kita lihat dulu pembahasan di atasnya. Nah, periode apa sih? Periode adalah waktu untuk melakukan apa? Melakukan satu getaran penuh, atau waktu melakukan satu getaran saja kita sebutnya. Satuannya pastinya adalah sekon atau detik, simbolnya S ya. Nah, karena dia waktu per jumlah untuk melakukan satu getaran ya, maka simbolnya T gede atau periode adalah waktunya dibagi jumlahnya. Rumusnya kebalikan. Kalau tadi frekuensi jumlah bagi waktu, maka periode adalah waktu bagi jumlah. Ini waktunya nih. Satuannya sekon ya, N-nya adalah jumlah. Nah, lihat rumusnya berkebalikan kan? Makanya sekarang kita bisa ngerti soal di bawahnya tentang periodenya nih. Periodenya bisa kita cari. Periode atau T gede adalah T kecil atau waktu bagi N atau jumlah. N itu jumlah ya, noun atau bilangannya. T-nya berapa? T-nya 60 detik. Jumlahnya berapa? 120 kali. Dikecilin, nolnya dicoret. 6 bagi 12. 6 bagi 12 kan setengahnya ya. Setengah berarti 0,5 sekon. Ya, itu jawabannya. Silakan dipahamin dulu. Kalau frekuensi jumlah bagi waktu, kalau periode waktu bagi jumlah. Sudah? Kalau sudah, kita lihat ke berikutnya mengenai rumus frekuensi dan rumus periode. Rumus frekuensi tadi disebut F sama dengan N per T. Kalau rumus periode disebut tadi T gede sama dengan T kecil per N. Lihat rumusnya berkebalikan kan? Karena berkebalikan ya, atau berbanding terbalik, maka berlaku kalau frekuensi itu adalah 1 dibagi periode dan periode adalah 1 dibagi frekuensi. Nah, inilah rumusnya. Kalau dikasih tahu salah satunya, dikasih tahu frekuensi, ditanya periode, berarti 1 per F. Dikasih taunya periode, ditanya frekuensi, berarti 1 per T gitu ya. Nah, kita lihat contoh soalnya nih. Ada sebuah garpu tala bergetar dengan frekuensi 40 Hz. Berapakah periodenya? Oke, periodenya berarti T-nya ya. T-nya adalah 1 dibagi frekuensi. Berarti 1 dibagi frekuensinya 40. 1 bagi 40. Kalau lupa, begini cara baginya. 1 dibagi 40. Kita pakai cara SD. Ini 0. Ini masih 0, ya. Jadi 10 bagi 4 masih belum bisa. Tambahin 0 lagi. Ini jadi 100. 100 bagi 40, 2. Ini 80. Kurangin 0. Ini 2 ya. 20 bagi 40 nggak bisa, tambahin 0-nya lagi, jadi 200. 200 dibagi 40, 5. 5 kali 40, 200 lagi. Habis kan? Nah, selesai. Jadi jawabannya 1 bagi 40 adalah 0,025 sekon ya. Itulah periodenya. Silakan dilihat dulu, dipahamin. Ya, jadi F 1 per T dan T adalah 1 per F. Ingat untuk T gede atau periode ya. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Ada soal seperti ini, bandul bergerak ABC selama 0,2 sekon. Berapa frekuensi dan periode dari bandul tersebut? Kita cek dulu. Untuk satu getarannya dia butuh berapa panah? Dari A ke B, B ke C, C ke B, B ke A.
4 panah ya, jadi satu getaran 4 panah. Nah, kemudian ditanya frekuensi dan periode. Di sini yang jadi kan untuk frekuensi dan periode kita butuh jumlah sama waktu kan. Jumlahnya ini yang ABC nih. ABC adalah N-nya atau jumlah gelombangnya. N adalah A ke B ke C. A ke B ke C butuh berapa panah? Dari A ke B-nya 1 panah. B ke C-nya 1 panah lagi, berarti 2 panah ya. Maka dia kita sebut 2/4. Ya, 2/4 getaran. Nah, kita kecilin, kita ubah ke desimal, 2 bagi 4, 0,5. Jadi N-nya adalah 0,5 atau setengah getaran. Dapat. Kemudian T-nya. T-nya berapa? T-nya waktunya ini T kecil ya. 0,2 sekon, 0,2 detik. Nah, pertanyaannya berapa frekuensi periode? Kita cek dari frekuensi dulu. Frekuensi adalah jumlahnya dibagi waktu. Jumlahnya berapa tadi? 0,5. Waktunya berapa? 0,2. Nah, ini kita bagi aja nih. Caranya gimana kalau 0, dibagi 0, 0,nya dihapus dua-duanya atas bawah ya. 5 bagi 2, oh berarti ini 2,5 Hz, 2,5 Hz atau Hz ya. Jawabannya itu untuk frekuensinya. Untuk periodenya gimana? Untuk periodenya adalah waktu dibagi jumlah. Waktunya 0,2 bagi jumlahnya 0,5. Nah, 0, boleh dicoret dulu atas bawah. Tinggal 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 0,20 bagi 5 4, berarti 0,4 sekon ya. Nanti bisa belajar untuk yang ngitung-ngitung 0, ya. Untuk yang belum bisa silakan belajar lagi. Silakan belajar lagi ya untuk yang belum bisa menghitung 0, nggak apa-apa, pasti nanti bisa kok ya. Oke, itu jawabannya. Sudah, ini latihannya. Kita masuk ke latihan terakhirnya seperti ini. Kita ganti warna dulu. Sebuah ayunan di taman berayun seperti halnya bandul yang sederhana sebanyak 30 kali. 30 kali ini adalah N-nya. N atau jumlahnya. Dalam waktu 2,5 menit. 2,5 menit ini adalah T-nya. Nah, sehingga frekuensi ayunan tersebut adalah yang di sini bermasalah adalah T-nya. Ingat, frekuensi kan jumlah per detik. Jumlah per detik. Ya. Di sini belum detik, masih menit. Kita ubah dulu jadinya. T-nya adalah 2,5 menit. 2,5 menit berarti berapa detik nih? 2,5 dikali 60 ya. 2,5 kali 60, 120 tambah 30 berarti 150 detik atau 150 sekon. Nah, baru kita masukin ke rumus frekuensi. Frekuensi adalah jumlah dibagi waktu. Jumlahnya 30, waktunya 150. Dikecilin 0-nya, 0-nya dihapus. 3 bagi 15. 3 bagi 15 kalau bingung kita bagi nih. 3 bagi 15 nggak bisa kan, kita kasih pinjam 0 di sini ya. Ini jadi 0, 30 bagi 15 2. Jadi ini berapa? 2 kali 15 30 ya, habis ya. Jadi 3/15 adalah 0,2 Hz ya. Nah, jawabannya jadinya yang A. Sudah? Paham? Kalau sudah, kita lanjut. Andi menggetarkan osilator atau semacam alat pengukur getaran dan gelombang gitu ya, sehingga menghasilkan getaran-getaran dengan frekuensi 0,25 kHz. Ada kata kHz. Ini 0,25 kHz. Maka besar periodenya. Periode itu apa sih? 1 per frekuensi ya. Kita hitung dulu frekuensinya nih. 0,25 kHz itu berarti 0,25 dikali 1000 Hz. Kenapa kilo? Artinya 1000. Jadi 0,25 kali 1000. 0,25 kali 1000 berarti ini 250 ya. 250 Hz. Jadi periodenya adalah 1 per
frekuensi 250. Nah, 1 bagi 250 berapa nih? Boleh dihitung nanti pakai kalkulator, kalau bisa ngitung sendiri manual ya. Ini 1 bagi 250 adalah 0,004 sekon atau detik ya. Jadi jawabannya yang A. Itu kalau dikasih tahu frekuensi, ditanya periode, tinggal masukin ke T sama dengan 1/F ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal terakhir kita untuk hari ini. Sebuah bola berayun dari A ke B ke C selama 0,5 sekon. Nah, ini ABC ini adalah N-nya. 0,5 sekon adalah T-nya. Dengan jarak AC 12 cm. Frekuensi dan amplitude ayunan tersebut adalah kita hitung dulu untuk satu gelombang, satu getaran nih, lihat udah dikasih lihat ya, adalah 4 panah. Kalau gambar seperti ini, satu getarannya adalah 4 panah. N-nya adalah dari A ke B ke C. Dari A ke B ke C, A ke B ke C butuh 2. Berarti dia adalah 2/4 panah. Berarti 2/4 getaran. Sehingga N-nya adalah 2 bagi 4, 0,5 ya. 0,5 getaran. Karena ditanya frekuensi, kita tulis frekuensi adalah jumlah dibagi waktunya. Jumlahnya 0,5 getaran, waktunya 0,5 sekon. Ada di soal nih, waktunya 0,5 sekon. 0,5 bagi 0,5, 0-nya dicoret, 5 bagi 5, 1. Jadi frekuensinya adalah 1 Hz ya. Jawabannya antara C atau D. Sekarang kita lihat amplitudonya. Kalau panjang AC 12, dari A ke C 12, berarti A ke B-nya 6, setengahnya kan, B ke C-nya 6 lagi. Nah, yang namanya amplitudo itu kan itu kan jarak dari tengah kan, dari tengah ke ujung kiri atau ke ujung kanan. Nah, berarti dari B ke A, bisa B ke A, bisa juga dari B ke C kan. Nah, dari B ke A kita udah lihat tuh berapa, 6 cm ya. Jadi jawabannya adalah 1 Hz dan 6 cm. Jawabannya yang C ya. Oke, gimana, sudah paham? Dilihat dulu silakan. Ada yang nggak ngerti nanti bisa konsul WA ke Kak Fajar. Terima kasih sudah menonton ya. Untuk hari ini kita akan ketemu lagi di minggu depan. Oke, see you tomorrow.